Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ngobrol lingkup pengetahuan. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Reza Juwita, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini merupakan salah satu kegiatan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah atau yang biasa disebut KPMDM. Video ini tentang diskusi online saya dan teman-teman saya yang membahas tentang persoalan gencet di rumah aja protokol kesehatan tergencet. Nah, apa sih itu? Sebelum teman-teman nonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe, komen di bawah, dan like video ini. Matur suwun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di screenshot aja. Terima kasih teman-teman udah mau menuhin apa yang aku minta. Sebelumnya langsung aja kita bismillah dulu. Kita awali diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar sampai akhir, walaupun sedikit terendat-endat. Kita mulai ya perkenalannya dari, karena di sini yang sedikit laki-laki, jadi yang laki-laki aja dulu. Dari yang tertua, dipersilakan Abang Wildan Ahmad Nugraha untuk mengenalkan profilnya. Dari nama, jurusan, dan universitasnya dari mana ya Kak ya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Wildan Ahmad Nugraha dari Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Hai Kak Wildan. Dua dipersilakan untuk Kak Genta. Sudah kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Genta Maula dari Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Lanjut ya. Kak Dian, dipersilakan Kak Dian. Selamat malam semuanya, perkenalkan koneksi aja buruk. Selamat malam semua. Kalian nama saya Dian dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Hai Kak Dian. Hai Kak Dian. Halo. Hai. Lanjut ya. Yuk Kak Delia perkenalkan dirinya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam. Kenalin malam. Kedengeran gak sih? Kedengeran? Kedengeran. Jurusan Sejarah Islam, kuliahnya di ITN Metro. Hai Kak Delia. Ada yang belum sama Kak Delia? Belum kenal sama Kak Delia? Lanjut ya, agak menjauh. Maksudnya dekat rumahnya Kak Delia. Kak Afril silakan. Ada yang kenal nggak sama Kak Afril? Selamat malam, kenalkan Ayo Anasari dari Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Pendidikan Metro. Nah, selanjutnya Kak Revi. Nanti yang rumahnya paling jauh sendiri terakhiran nggak apa-apa ya. Sekarang Kak Revi dulu. Pulang aja saja. Oke, malam semuanya. Saya Revi Davina Sigit dari program ahli Public Sector Sekolah Vokasi IPB University. Hai Revi. Hai Kak Revi. Sekarang yang paling jauh, Kak Ririn dipersilakan. Terakhir. Iya, terima kasih. Oke, perkenalkan saya Ririn dari agribisnis dari Universitas 11 Maret Jakarta. Lanjut. Aku bakal jelasin, kan temanya itu gencet di rumah aja, protokol kesehatan tergencet. Jadi apa maksudnya sebenarnya? Kalau diartiin satu-satu kayak sedikit nggak nyambung ya. Gencet itu diberhentikan, sedangkan kalau tergencet itu terhimpit. Kalau tergencet sih masih oke, apalagi orang-orang Jawa pasti tahu apa itu tergencet. Kalau misalkan kayak orang-orang yang nggak familiar sama apa itu tergencet, pasti mikir apa sih itu tergencet gitu kan ya. Jadi gencet di rumah aja, protokol kesehatan tergencet itu
ketika dimana new normal ini diberlakukan, sebelumnya PSBB diberlakukan itu kan kita tuh pada di rumah aja gitu kan ya, sampai rasa bosan itu muncul, kapan kita keluar gitu kan, sampai 3 bulan lamanya kita di rumah gitu, sampai banyak slogan-slogan yang gimana sih cara ngilangin kebosanan di rumah kayak gitu, apa dengan olahraga atau dengan yang lain gitu kan. Nah setelah 3 bulan itu berlalu, alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih sebenarnya, ada alhamdulillahnya ada enggaknya nih, itu new normal. Tapi salahnya banyak orang-orang yang belum tahu sebenarnya apa sih itu new normal kan. Makanya saya sendiri buat tema ini, gencet di rumah aja, protokol kesehatan tergencet. Ketika mereka di rumah aja terus tiba-tiba terlepas, mereka nganggep kalau new normal ini udah kembali seperti biasa, dimana protokol kesehatan tuh kayak udah kurang dipakai gitu, diabaikan gitu kan ya. Nah pertanyaannya, yang dari tujuan dari diskusi kita ini nambah stres masyarakat atau malah ngurangin stres? Di sisi lain kita keluar rumah ngurangin stres, tapi di sisi lain lagi kita keluar rumah itu nggak pakai protokol kesehatan, itu nambah stres nggak gitu? Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Penjelasannya jelas kan ya? Jelas. Nah sekarang kita bakalan dengar pendapat teman-teman. Dimulai dari siapa nih? Ada yang raise hand duluan? Kalau di Zoom raise hand ya. Ada yang raise hand duluan atau ditunjuk? Yang paling tua. Oke, yang paling tua dulu. Dimohon kesediaannya kepada Kak Wildan. Bagaimana pendapatnya Kak Wildan tentang gencet di rumah aja ke protokol kesehatan tergencet? Stressless or distressless? Kalau saya dulu langsung selesai nanti ini. Waduh. Nggak sombong ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa sih Bang, malah alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Eja atas waktunya. Kalau menurut saya sih gimana ya? Karena sejak awal ada PSBB dan di rumah aja itu saya sebenarnya memang golongan-golongan yang tidak setuju gitu. Artinya ya pertama dari diri saya pribadi memang nggak cocok dengan dua istilah kayak gitu, PSBB dan WFH, SFH di rumah aja itu memang nggak cocok dengan saya. Itu pertama. Kedua, ngelihat ya realistis saja ya kondisi di masyarakat sekitar juga sebenarnya, khususnya di Wai Jepara sini aja kita lihat nggak bisa tidak mencerminkan kedua istilah itu gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ini sih kalau menurut saya, nggak terlalu berdampak. Pertama karena mungkin yang dimaksudkan dengan PSBB itu sendiri digeneralisirkan, disamaratakan dengan wilayah-wilayah yang terbilang zonanya cukup parah gitu. Nah mungkin awalnya di situ kan. Jadi secara pribadi saya memang terbilang jarang sekali mengikuti protokol. Berarti Jarang sekali ngikutin protokol kesehatan. Berarti kayak kalau dari Kak Wildan sendiri tuh kayak itu nggak berpengaruh di psikis, atau pengamatannya dari Kak Wildan sendiri, masyarakat tuh berpengaruh banget nggak sih psikisnya ketika PSBB ditetapkan sama new normal ini ditetapkan gitu? Gimana menjaga koneksinya lagi agak buruk tempatku. Oke. Kan berarti Kak Wildan ini termasuk golongan orang yang emang nggak mengindahkan itu semua gitu ya, kasarnya ngomong gitu. Ya cukup tidak mengindahkan. Cukup tidak mengindahkan ya gitu kan. Nah ya. Itu berdampak ke psikis Kak Wildan sendiri enggak? Atau pengamatan Kak Wildan dari masyarakat sekitar deh, ketika PSBB dilakukan sama ketika new normal dilakukan gitu, itu kan beda tuh ya, kayak aturannya kayak gitu juga beda. Itu berdampak nggak? Kalau saya sendiri memang nggak terlalu merasa dampaknya gitu, karena saya rasa antara PSBB dan new normal kondisi yang sekarang tuh nggak jauh berbeda kayak gitu. Ya mungkin saya mengikuti protokol kesehatan itu untuk istilahnya untuk menghargai
usaha orang lain untuk menjaga kesehatannya kayak gitu. Jadi kalau saya pribadi memang apa ya, ya udahlah nggak apa-apa lah di apa, bukan nekat juga sih, cuma yang ngeliat kondisinya yakin aja kayak gitu, yakin karena kondisinya nggak terlalu apa, kalau menurut saya nggak terlalu buruk sih, khususnya di Wajipara sini aja lah gitu. Jadi ketika pun saya pergi kemana mengikuti protokol pakai masker terus bawa hand sanitizer ya semata-mata untuk menghargai aja gitu sih. Tapi sebenarnya kalau menurut saya apa ya, ini normal ini kan masih kontroversial kan kayak gitu, masih banyak bincang sininya tentang normal. Jadi saya belum apa ya, belum bisa memastikan apakah memang ini normal ini memang tepat untuk kita, enggak kayak gitu. Itu sih, itu dulu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya sama pendapatnya Kak Wildan atau gimana? Baiknya sih gitu ya. Ada yang tanya dulu sama Kak Wildan, nanti baru kita alihkan lagi ke pendapat teman-teman yang lain gitu, biar digali lebih dalam gitu kan. Nomor HP 0812 900 Di grup ada Kak kayaknya ya Kak kalau nomor HP. Tapi mau tanya, Oke, Kak Revi dipersilahkan. kan ini ya, apa untuk mungkin kalau untuk orang-orang yang ada di Lampung khususnya Lampung Timur sendiri, mungkin karena ini zona hijau, jadi untuk apa ya, protokolnya itu juga nggak terlalu diterapin gitu. Terus beberapa hari yang lalu kan ada nih kasus COVID pertama nih di Lampung Timur, dan itu juga tempatnya di dekat. Nah, apa gimana ya? Dan ya itu tertular dari ketika orang tersebut ambil paket gitu kan, kurang tahu di paket di mananya, cuma jadinya kalau misalnya itu datang dari paket, berarti berkemungkinan orang-orang yang berada di sana itu juga kontak sama virus itu gitu kan. Terus juga kemungkinan juga orang itu ketemu sama orang lain dan segala macamnya. Nah, dari situ kira-kira apa ya, dari sendiri ataupun yang lain lebih aware apa gimana ya, lebih memperhatikan protokol kan nggak sih? Ya, oke. Kalau gini kan, kemarin waktu pertama-tama virus ini lagi viral-viralnya kan muncul istilah pasien 01, 02 sampai 04 kalau kayak gitu ya. Yang 01 itu memang positif, terus yang pasien D tertular dari, terus ada GNC, dia juga berinteraksi dengan B kayak gitu. Ada yang udah pernah belum baca ininya? Mungkin Genta yang relawan udah pernah baca ini belum? Ternyata Kak Genta relawan ya? Iya, pokoknya ada yang 01, pokoknya yang dia terjangkit utama, terus yang dijangkiti yang segala macam. Nah, termasuk istilah baru yang kemudian keluar, orang tanpa gejala itu kan. Nah, kan kayak yang kasus pertama di Lampung Timur itu kan katanya orang tanpa gejala gitu ya. Kalau baca dari berita kayak gitu, orang tanpa gejala. Menurut saya ini asumsi pribadi saya sendiri ya, karena pertama yang kena kasus pertama di Lampung Timur ini orangnya ya lumayan lah, 45 tahun, terus dinyatakan positif corona dengan tanpa gejala, OTG alias OTG gitu ya. Jadi kalau menurut saya orang yang usianya 45 tahun aja kena OTG, artinya kalau menurut saya OTG ini sebenarnya artinya imunitas tubuh manusia itu sudah meningkat gitu. Kalau ada kasus orang tanpa gejala gitu, artinya ya walaupun virus itu hinggap, tapi imun kita masih tetap kuat gitu. Jadi tidak menampakkan gejala-gejala yang kemarin sempat diinfokan kayak gitu, misalnya kayak yang demam, terus yang batuk-batuk, yang sesak napas segala macam. Sebenarnya jadi tanpa gangguan ini sebenarnya ya kemajuan lah, artinya kayak gitu. Jadi
kalau ada kasus pertama yang OTG sebenarnya saya nggak terlalu khawatir sebenarnya gitu, karena yang usia 45 tahun aja masih bisa kena OTG, artinya walaupun positif tapi tanpa gejala. Ya badannya kayak gitu ya, kabarnya yang lebih muda punya imun yang lebih kuat gitu. Tapi tetap kalau saya pribadi gimana? izin masuk ya. Tapi kayak gitu apa nggak malah Ya. tambah stres kayak gitu Bang Idan? Maksudnya kan orang lebih was-was kan, orang tanpa gejala. Berarti kayak aduh di diri saya itu sebenarnya ada nggak ya kayak gitu kan? Apalagi orang yang tua-tua kayak gitu. Mana mereka walaupun di zona hijau, kita di zona hijau nih ya, tapi kan kita nggak tahu orang-orang yang masuk ke zona hijau kayak gitu. Itu gimana? Kalau Ya. masih nyambungin ke Kalau saya psikisnya. sih nggak ini ya, apa saya nggak malah nggak terlalu takut ya itu, karena ya itu tadi artinya ketika kita sudah disuguhkan informasi sekian banyak selama beberapa bulan ini, saya rasa kita semua punya usaha lebih untuk meningkatkan imunitas kayak gitu. Dari mendengar berita-berita pun kita sudah was-was, pasti di awal-awal corona itu pasti kita semua was-was kayak gitu. Jadi kita semua saya yakin punya usaha untuk meningkatkan sebenarnya, untuk meningkatkan imunitas. Jadi makin lama dari sejak kasus corona itu Maret ya, pertengahan Maret sampai sekarang udah di pertengahan Juni. Itu udah Juli kurang lebih 3 bulan ya. 4 bulan lebih hampir. Ya berarti sudah 4 bulan ya. Berarti otomatis saya yakin juga imunitas manusia itu pasti bakal meningkat juga. Kayak yang pernah sebar video ya, kayak timbul kayak gitu dari kontak satu ke kontak lain, artinya ya rasa takut, bukan takut, was-was, panik, curiga kan meningkatkan atensi suatu hal. Jadi ada satu yang mengajak kita, pertahanan kita akan ikut naik gitu. Karena dipacu dengan rasa takut tadi, rasa curiga, khawatir, parno, segala itu akan meningkatkan imunitas kayak gitu. Entah itu nanti efektif atau tidak gitu. Oke. Terima kasih Kak Wildan. Kita lanjut ke pendapat teman-teman yang lain ya. Karena tadi udah laki-laki, yang punya kita beralih ke perempuan boleh ya? Ya boleh. Boleh. Yang dari kasus KLB boleh kayaknya. Kejadian penjasa zona hitam katanya. Zona hitam katanya. Zona hitam. Kira-kira teman Eza yang mana nih yang pulang dari daerah KLB yang disebut-sebut zona hitam? Untuk kelanjutannya teman-teman bisa nonton di chapter selanjutnya ya. Matur suwun.